Dewan Pimpinan Pusat DPP Pemuda Bina Nusantara Sejahtera (PBNS) Rabu 30 Agustus 2023 menggelar beberapa agenda meliputi pengukuhan DPD Provinsi Banten, 4 DPC dan 3 PAC, disertai santunan anak yatim dan kaum jompo yang dipusatkan di lapangan Lingkar Selatan, Kota Cilegon. Dan berikut ini kita simak liputan inspiratifnya. Iring-iringan rombongan Ketua Umum DPP PBNS Pemuda Bina Nusantara Sejahtera setibanya di area lapangan Lingkar Selatan Kota Cilegon, Rabu 30 Agustus 2023 disambut hangat pendukung dan anggota PBNS wilayah Banten. Ditandai dengan penyematan baret pasukan brigade dan dihadiri pejabat pemerintah Kecamatan Ciwandan, Lurah Banjarnegara dan Lurah Warnasari, TNI Polri, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya. Ada dua agenda besar pada kesempatan apel PBNS tersebut. Ketua Umum DPP PBNS secara langsung melantik Ketua DPD PBNS Provinsi Banten, 4 Ketua DPC, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Pandeglang, serta 3 Ketua PAC PBNS Kecamatan Padarincang, Kecamatan Ciomas, dan Kecamatan Pabuaran. Sementara itu, usai berlangsung pelantikan, Ketua Umum DPP PBNS menyerahkan surat keputusan kepada para pimpinan PBNS untuk semua tingkatan di lingkungan wilayah Provinsi Banten, diikuti dengan penyerahan santunan secara simbolis untuk anak yatim dan kaum jompo. Kita menutup akhir bulan kemerdekaan ini, bahwa PBNS tersebut kita membangun merah putih. Saking kita bangsa di Indonesia ini, ya kan, kita kepedulian di bangsa Indonesia ini merdeka, bahwa kami cinta NKRI lah harga mati. Makanya kami sampai membuat baju sampai merah putih seperti ini, karena kami bagaimana indahnya kemerdekaan ini gitu. Makanya kita membentuk sampai PBNS Pemuda Bina Nusantara Sejahtera, PBNS Merdeka, Merdeka, Merdeka. Nah, karena kami ini dilahirkan dengan kemerdekaan tersebut sebelum kami lahir lah. Nah, makanya kita saking cinta di kemerdekaan di Republik Indonesia, disebut Ibu Kota dan Nusantara, kita membentuk adalah merah putih seperti ini. Kemudian santunan yang dilakukan untuk berapa orang, ataukah 150 ini hanya simbol saja? Kalau 150 itu cuma simbolis, sebenarnya simbolis bahwa kita tersebut tidak berdesakan, bahwa tidak orang tersebut nggak terlalu menunggu pengantrian panas. Padahal kita ranakan itu 1000. Jadi kita biar kooperasinya, kerjasamanya kita ini, bersinerginya ini sama orang pihak pemerintah, masyarakat tersebut, kayak model RT, RW, kelurahan, dan tersebut lah. Ya, jadi kita bersiraturahmi ke pihak-pihak masyarakat, orang-orang yang tertentu, pihak jompo dan yatim lah, ya kan. Jadi silaturahmi baik, bagaimana assalamualaikum ke tempat rumah-rumah masing-masing orang-orang tersebut. Jadi kita tahu, oh berarti benar ada sebuah jompo pun yatim begitu. Berhubung kami semua SK keseluruhan, PAC sampai ranting dan sampai berikutnya itu SK kita langsung di DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Karena kami ini tidak mau kayak model yang rana-rana yang lain itu menggunakan SK kami itu yang tidak jelas. Makanya langsung kita keluarkan dari DPP. Kami sendiri yang turun. Sampai melantik pun kami yang turun langsung dengan apapun PAC, ranting. Karena kenapa? Biar mereka bisa sama-sama, oh bagaimana menghargai orang-orang tertentu, masyarakat dan sama pemerintahan, biar tidak ada arogan lah, seperti itu. Terima kasih banyak sama pihak orang-orang pemerintah, dan kita dihadiri sama orang tersebut dengan wali kota dan sama kecamatan, ya kan, Bapak Camat dan sama kelurahan dan yang lainnya RT RW yang sudah membantu di organisasi kami bisa berkolaborasi dengan eksis lah kan di sini. Oh saya banget terima kasih banyak dari pihak pemerintah tersebut di Kota Cilegon ini. Jadi kompak, jadi sebut salam sejahtera dan salam perjuangan. Betul, pemerintah pun berjuang juga dengan kami. Saya di situ sangat bangga dan sangat senang.
Pemerintah Kecamatan Ciwandan menyambut baik kegiatan sosial yang selama ini dilakukan Ormas PBNS, khususnya perhatian untuk warga Banten yang tengah membutuhkan. Kami pemerintah Kecamatan Ciwandan mendukung kegiatan ini selagi kegiatannya itu adalah positif dan berdampak bisa membahagiakan, mesejahterakan masyarakat khususnya Ciwandan atau Banjarnegara ya, pokoknya Ciwandan aja. Karena sesuai dengan namanya Pemuda Bina Nusantara Sejahtera. Di ujungnya ini nih yang harus digarisbawahi ya, agar organisasi ini adalah bisa mensejahterakan. Apresiasi juga datang dari pemerintah Kelurahan Banjarnegara, Kota Cilegon. Dan alhamdulillah waktu itu pernah melakukan santunan di kelurahan kami. Alhamdulillah kita juga ikut berpartisipasi bersama. Mudah-mudahan ini yang kedua, bukan yang terakhir, tapi yang akan datang ada lagi dan seterusnya. Mohon bisa kalau bisa tiap hari biar masyarakatnya ini senang terus kalau adanya ini tiap hari. Tapi mudah-mudahan dengan adanya anak-adik kita, adik yatim dan ibu-ibu yang membutuhkan ini bisa mendoakan supaya organisasi ini maju dan lancar. Dan kami mengharap organisasi ini memang organisasi sosial yang tujuannya untuk membantu masyarakat kita semua. Pasca dilantik Ketua Umum Ketua DPD PBNS Provinsi Banten, selama kepemimpinannya ke depan bertekad akan berbuat yang terbaik dalam bingkai kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya melalui potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ya, setelah pengukuhan ini insya Allah DPD Banten akan bergerak secara cepat membentuk, dalam arti kata program yang akan kita canangkan yaitu tadi dengan ekonomi mandiri. Jadi ekonomi mandiri bagaimana caranya selain meningkatkan sumber daya manusianya atau human force-nya, itu jadi tingkat ekonomi nanti kita akan koordinasi bekerjasama dengan dinas-dinas terkait dengan birokrasi, dengan dinas tenaga kerja, dinas kepariwisataan, dan juga kita berusaha meningkatkan potensi alam yang ada di Provinsi Banten khususnya, menjadikan sumber penghasilan bagi kesejahteraan bagi para anggota masyarakat umumnya, dan juga insya Allah dari hasil itulah nanti akan kita kontribusikan buat fakir miskin dan anak-anak yatim piatu. Nah, itu sudah cita-cita dari PBNS bahwasanya kita lembaga yang bergerak di bidang sosial. Selain itu kita lebih meningkatkan dalam arti kata bagaimana meningkatkan imtak dan juga ipteknya. Jadi keimanan dan ketakwaannya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketua DPC yang baru dilantik menyimpan harapan besar dengan organisasi yang berorientasi mengedepankan jiwa sosial kemasyarakatan, dan pihaknya siap untuk merealisasikan tujuan, visi, misi organisasi. Kita lihat dari prinsip dasar PBNS itu ikonnya sosial gitu, sosial. Bukan lagi satu ormas yang memang mengorek-orek melawan kebijakan pemerintah, tapi kita sinergis dengan pemerintah. Insya Allah saya punya niatan ke depan bukan saja mensejahterakan pengurus, tapi kita ingin mensejahterakan fakir miskin, dan barangkali nanti Pak Ketua DPC termasuk anak jalanan, Pak. Insya Allah nanti kita usulkan ke Ketua anak jalanan ODGJ jangan sampai berkeliaran di jalan-jalan. Ini sangat jadi sampah lah. Supaya kita di negara kita ini betul-betul pasal 34 itu bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan undang-undang. Dan kami juga insya Allah untuk anak-anak pendidikan, Pak, karena bagaimanapun adalah pendidikan ini adalah hak segala bangsa. Dan bagaimana pendapat salah satu tokoh masyarakat ini tentang keberadaan Ormas PBNS yang selama ini konsisten dengan jiwa sosial dan kemasyarakatannya?
PBNS ini luar biasa ya, Pemuda Bina Nusantara Sejahtera ini luar biasa. Beliau juga mensupport kegiatan yang ada di pesantren Darul Zamzam. Karena Nusantara, jadi beliau ternyata bukan hanya di Cianjur, kakinya boleh di Cianjur, tapi sosialnya mudah-mudahan sampai seluruh Indonesia. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat, walaupun saya jauh dari Cianjur karena kecintaan saya kepada beliau dan ormas, organisasi yang beliau pimpin, sampai saya juga tiba di tempat ini. Mudah-mudahan lain kesempatan saya bisa berceramah di sini, Bu ya. Izin Allah, Ibu, saya bisa menirukan kurang lebih 80 karakter suara. Jadi kalau tadi serulingnya pakai musik, saya pakai mulut, Bu. Contoh aja, contoh biar Pak Camat ngundang nanti ya. Selamat berjuang untuk para pengurus yang baru dilantik. Semoga mampu menjalankan roda organisasi dengan sebaik-baiknya, mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi PBNS. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV.